siswa SMK kelas 10 semester ganjil atau semester 1 ya. Tapi sebelum kita mulai jangan lupa ya di like, subscribe, and share. Oke, kita masuk ke dalam materi. Ya, pertama kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasar yang dibahas dalam video ini yaitu 3.1, menerapkan logika dan algoritma komputer, lalu menggunakan fungsi-fungsi dan perintah atau komen. Nah, logika. Manusia merupakan makhluk yang mampu berpikir dan bernalar dengan baik. Sebagai makhluk yang berpikir, manusia memiliki dua ciri yang melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Teman-teman tahu apa itu rasionalitas? Ya, rasionalitas itu menuntut manusia untuk bertindak menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Itu adalah rasionalitas. Lalu apa moralitas? Nah, moralitas itu mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etiket atau norma yang berlaku. Ya, jadi antara rasionalitas dan moralitas ini bergabung di pikiran kita dan masuklah ke dalam yang disebut dengan logika. Lanjut. Nah, berpikir logis. Berpikir logis itu merupakan berpikir yang masuk akal atau memenuhi hukum logika. Ya, logika itu merupakan suatu alat untuk menjaga dari kesesatan bernalar, ya, atau salah dalam hal berpikir. Nah, seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, ya. Jadi berpikirnya harus logis. Penalaran untuk penarikan kesimpulan. Nah, tadi dikatakan bahwa penalaran itu untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua, yaitu pola nalar deduktif dan pola nalar induktif. Apa itu deduktif? Deduktif itu adalah penalaran kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar, lalu pernyataan benar yang umum lalu ke khusus, ya. Jadi kalau deduktif itu dari umum ke khusus, sedangkan induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum, ya. Ini jadi penalaran itu ada dua polanya, ya, yaitu deduktif dan induktif. Next. Nah, tadi logika, sekarang algoritma. Algoritma itu apa sih? Algoritma itu setelah mempelajari logika terkait bagaimana manusia berpikir dengan benar, selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara penyelesaian yang baik. Jadi logika itu adalah bagaimana memikirkan yang benar, sedangkan algoritma bagaimana cara, ya, membahas atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik. Itu adalah algoritma. Nah, untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, dibutuhkan strategi atau langkah-langkah yang sistematis agar dapat memecahkan masalah dengan cara yang baik. Nah, ya, next. Nah, ini apa kaitannya dengan komputer? Mengapa simulasi digital itu kok belajar mengenai logika dan algoritma? Ya, karena logika itu suatu bentuk pemikiran yang memberikan suatu solusi agar masalah tersebut dapat teratasi dan dapat dipahami. Nah, algoritmanya yaitu metode atau langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan ataupun memecahkan masalah yang dideskripsikan secara logis. Nah, dalam ilmu komputer, algoritma dikenal dengan langkah-langkah komputerisasi yang terdiri dari masukan dan keluaran atau input dan output. Ya, karena itu algoritma biasanya dijadikan dasar atau pengantar bahasa pemrograman. Nah, oleh karena itu, sebelum kalian melangkah
untuk mempelajari komputer, kalian belajar dulu simulasi dan komunikasi digital. Materi pertamanya adalah logika dan algoritma. Fungsinya yaitu kalian untuk memahami permasalahan lalu menyelesaikan permasalahannya secara sistematis berdasarkan input dan output yang ada di bahasa pemrograman ya, yang ada di komputer. Ya. Selanjutnya, logika dan algoritma komputer memiliki 3 bagian ya, 3 bagian penting dalam penulisan algoritmanya. Nah, di sini ada header, judul, definisi, nama, dan penjelasan algoritma. Lalu ada deklarasi, ya, dilakukan deklarasi terhadap variabel, prosedur, fungsi, dan tipe dari algoritma. Lalu ada deskripsi, ya, deskripsi membuat algoritma dalam bentuk notasi standar tertentu dan kumpulan perintah dalam memberikan solusi dari suatu permasalahan, ya. Nah, jadi belajar logika dan algoritma itu menambah daya pikir dengan cara melakukan latihan dan mengungkapkan analisis permasalahan. Ya, mengungkapkan analisis permasalahan membuat seseorang mampu meletakkan sesuatu pada tempatnya dan mengerjakan sesuatu pada waktunya, ya. Ya, sekian video singkat dari saya mengenai logika dan algoritma. Ya, kita akan lanjutkan mengenai apa sih selanjutnya langkah-langkahnya, caranya ketika kita mengetahui permasalahan, langkah yang harus kita lakukan apa saja, lalu apa yang harus kita kerjakan biar dia menjadi suatu input dan output yang baik dalam pemrograman di komputer, ya. Ya, sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa ya di like, subscribe, and share. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.